Halo, selamat siang, Sutihotu Namo Buddhaya. Selamat datang kepada seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat secara online. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam Lomba Cerdas Cermat kali ini. Sebelum kita masuk ke lomba, aku mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Heni Suryani. Di sini aku akan menjadi moderator sekaligus yang memberikan informasi terkait dengan poin yang berhasil kalian raih dalam setiap jawaban yang berhasil kalian jawab. Aku tadi udah kenalan, coba aku mau sapa-sapa dulu nih dari kelompok A. Boleh saya hai dulu dong dari kelompok A. Halo, Halo, salam kenal. Nama salam saya Tan kenal. Juliana. Nama saya Isan. Oke, di kelompok A ada Tan Yuliana dan Isan. Dan di kelompok B, Halo, baik. saya Nah, Arya Gunawan Mamur. Itu teman saya Lina. oke, di kelompok B ada Lina dan Arya ya. Nah, teman-teman semua, kita akan langsung masuk ke babak satu. Tapi aku mau ngejelasin sedikit nih tentang rules cerdas cermatnya. Setiap kali kalian berhasil menjawab pertanyaan, kalian akan mendapatkan 20 poin. Dan akan ada tiga babak. Babak pertama dan babak kedua secara langsung. Kemudian kita akan ada sesi konsultasi dengan pembimbing. Kemudian baru kita masuk ke babak ketiga yaitu babak final. Oke, teman-teman semua bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya mau jawab bisa raise hand. Jadi yang raise hand duluan itu yang mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Kita masuk ke babak satu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pemerintahan demokrasi? Oke, dari kelompok B, Arya. Sebentar, aku ini dulu ya. Akan ada diberikan waktu selama 20 detik untuk menjawab. Kepada Arya dari kelompok B, 20 detik dimulai dari sekarang. Pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara tersebut. Oke, 20 poin untuk kelompok B. Pertanyaan kedua. Apa peran utama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam sistem politik Indonesia? Dan Yuliana dari kelompok A, Oke, 20 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. DPR adalah suatu lembaga legislatif di mana dia mewakili suara rakyat yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Selamat, 20 poin untuk kelompok A. Kedudukannya seri sekarang. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ekonomi di negara? Yang bertanggung jawab Oke. terhadap kebijakan Dari ekonomi. tunggu Tan Yolena dari kelompok A. Waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ekonomi adalah pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Sentral. Oke. 20 poin untuk kelompok A. Pertanyaan keempat. Apa yang dimaksud dengan populasi dalam studi demografi? Oke. Dari kelompok B, Eh, jawabannya eh, populasi dalam demokrasi. ditunggu. Oke. Waktu 20 detik dimulai dari sekarang.
Jawabannya populasi dalam studi demografi merujuk pada jumlah individu dalam satu kelompok atau wilayah pada suatu waktu tertentu. 20 poin untuk kelompok B. Kedudukannya masih seri ya sekarang ya. 40 poin dan 40 poin. Pertanyaan terakhir di babak pertama. Apa yang dimaksud dengan inflasi dalam konteks ekonomi? Dari kelompok A, saya berikan waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Inflasi adalah peningkatan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa secara luas di suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Jawaban dari kelompok A benar. 20 poin untuk kelompok A. Babak pertama dimenangkan oleh kelompok A dengan jumlah poin 60 dan kelompok B 40 poin. Kita akan langsung masuk ke babak kedua. Pertanyaan babak kedua. Apa yang dimaksud dengan sistem kekuasaan terbagi dalam pemerintahan? Oke, dari kelompok B, saya berikan waktu untuk menjawab selama 20 detik dimulai dari sekarang. Sistem pemerintahan terbagi antara presiden dan wakil presiden. Jawabannya salah. Untuk kelompok A jawabannya salah. Saya berikan waktu kepada kelompok B untuk menjawab. 20 detik dimulai dari sekarang. Sistem kekuasaan terbagi adalah pada prinsip pemerintahan, di mana kekuasaan tuh ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dibagi antara lembaga-lembaga yang berbeda untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan. Oke, waktunya habis. Jawabannya benar untuk kelompok A, 20 poin untuk kelompok A di babak kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menjaga perdamaian dunia? Oke, dari kelompok B dipersilakan untuk menjawab. Waktu 20 detik dimulai dari sekarang. PBB berperan sebagai forum diplomatik global yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dunia, mengatasi masalah internasional, dan mempromosikan kerjasama di antara negara-negara anggotanya. Betul. 20 poin untuk kelompok B. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga di babak kedua. Apa yang dimaksud dengan struktur sosial dalam masyarakat? Oke, dari kelompok A silakan menjawab. Waktu 20 detik saya berikan. Dimulai dari sekarang. Struktur sosial mengacu pada pola hubungan, peran, dan posisi sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk kelompok sosial, kelas, dan institusi. Jawaban benar untuk kelompok A. Jawabannya benar untuk kelompok A. Kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana pengaruh revolusi industri terhadap perkembangan ekonomi dunia? Oke, kelompok B dipersilakan untuk menjawab.
Waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Revolusi industri mengubah cara produksi barang dengan menggunakan mesin dan teknologi baru yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan perubahan sosial di seluruh dunia. Betul, 20 poin untuk kelompok B. Sekarang kedudukannya sama lagi antara kelompok A dan kelompok B. Dan kita akan masuk ke pertanyaan terakhir untuk babak kedua. Pertanyaan terakhir, babak kedua. Apa yang dimaksud dengan konstitusi dan mengapa penting dalam sistem pemerintahan? Oke, kelompok B. Kelompok B silakan menjawab. Waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Konstitusi adalah undang-undang tertinggi yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, dan pembagian kekuasaan di suatu negara. Konstitusi itu penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dari setiap masyarakat. Oke, waktunya habis. Jawabannya benar untuk kelompok B. Babak kedua dimenangkan oleh kelompok B dengan poin 60 dan 40 poin untuk kelompok A. Berarti kedudukannya saat ini sama ya, sama-sama 100 poin. Dan kita akan ketemu lagi di babak ketiga. Di sini saya sudah berikan ruang diskusi. Teman-teman semua bisa masuk ke dalam ruang diskusi dan berkonsultasi dengan pembimbingnya masing-masing untuk mempersiapkan di babak ketiga. Oke, halo anak-anak. Gimana tadi babak pertama dan babak kedua? Kalau babak pertama sih lumayan mudah kayaknya ya. Kalau babak kedua kita cuma kalah cepat. Oke, kalau dari Isan, merasa ada kendala nggak di babak pertama dan babak kedua? Kalau dari babak pertama sih nggak ada, cuman di babak kedua mungkin kita terlalu meremehkan lawan kali ya, jadinya kita kalah cepat gitu loh. Oke, nanti berarti pelajarannya untuk di babak ketiga adalah kita dari tim kita dari kelompok A, kalian harus tetap kompak, saling kerjasama. Kemudian tadi kan sudah melihat tuh bagaimana lawan menjawab, bagaimana lawan mendengarkan pertanyaan dengan baik. Saya harap kalian juga bisa menerapkan hal tersebut. Karena di dalam perlombaan itu kan kalah menang itu adalah hal yang biasa ya. Jadi cobalah perlombaan ini menjadi pengalaman penting bagi kalian untuk belajar. Oke? Oke, terima kasih Bu. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Semangat ya. Siap. Itu mendingan begitu. Ini oke kan? Oh, masih ada dikit. Mending yang pertama tadi. Mana? Nah, Halo. oke. Halo, gimana babak pertama dan babak keduanya, anak-anak? Ya pastinya nanti kita pasti jadi pemenang lah. Positive thinking. Jalan-jalan ke Oke. Tanah Abang, jangan lupa membeli Cakep. tang. Cakep. Cakep. Kita datang, kita pasti menang.
Cakep. Asik. Oke, gak apa-apa. Saya suka semangatnya kalian dan optimisnya kalian. Nanti tetap yang penting kalian tetap kompak, optimis seperti sekarang. Walaupun nanti seandainya terjadi kekalahan dalam perlombaan itu adalah hal yang biasa ya, anak-anak semua. Jadi jangan fokus ke menang perlombaannya, tapi lebih ke pengalaman dalam selama perlombaan itu sebagai pembelajaran untuk kalian juga. Oke, terima kasih. Kita kembali ke ruang utama ya. Oke, selamat datang kembali seluruh peserta lomba. Kita masuk ke babak ketiga atau babak terakhir, atau bisa dibilang babak penentuan dalam lomba cerdas cermat kali ini. Udah pada ini belum? Semangat gak nih untuk babak ketiga? Semangat. Semangat ya, optimis ya teman-teman semua. Oke, di babak ketiga, pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan antara sistem demokrasi. Jelaskan perbedaan antara sistem demokrasi representatif dan sistem demokrasi langsung. Oke, dari kelompok B saya berikan waktu untuk menjawab selama 20 detik dimulai dari sekarang. Sistem demokrasi representatif melibatkan pemilihan wakil rakyat yang akan mengambil keputusan atas nama rakyat, sedangkan sistem demokrasi langsung melibatkan partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan. Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Jawabannya adalah benar untuk kelompok B. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana globalisasi mempengaruhi interaksi antar negara dan perdagangan internasional? Dari kelompok B lagi, dari kelompok B, saya berikan waktu untuk menjawab selama 20 detik dimulai dari sekarang. Globalisasi telah meningkatkan interaksi antar negara melalui peningkatan perdagangan internasional, aliran modal, dan pertukaran budaya. Oke. Jawabannya benar untuk kelompok B. Kelompok B saat ini meraih 10 poin. Kelompok A? Ayo ya. Pertanyaan ketiga. Jelaskan konsep konflik sosial dalam sosiologi. Oke, dari kelompok A. Dari kelompok A, saya berikan waktu 20 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Konflik sosial dalam sosiologi merujuk pada perselisihan atau pertentangan antara individu atau kelompok di dalam masyarakat yang melibatkan perbedaan kepentingan nilai atau sumber dayanya. Oke, jawaban dari kelompok A adalah benar dan 20 poin diraih oleh kelompok A. Pertanyaan keempat, bagaimana peran kelompok kepentingan atau interest group dalam proses pengembalian
dalam proses pengambilan keputusan politik. Oke, dari kelompok A. Kelompok A, waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Kelompok kepentingan memainkan peran dalam mewakili kepentingan dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik dengan melakukan lobby, advokasi, dan pengaruh politik untuk mempengaruhi kebijakan publik. Jawaban dari kelompok A benar. Saat ini kedudukannya seri ya. Dari tadi kalian seri terus. Oke, persaingan yang ketat ini ya. 40 poin untuk kelompok A dan 40 poin untuk kelompok B. Pertanyaan kelima. Jelaskan dampak kolonialisme pada perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Oke, dari kelompok B. Saya berikan waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Dampak kolonialisme pada perkembangan suatu negara mencakup penindasan politik, eksploitasi ekonomi, perubahan sosial, dan penindasan budaya yang dapat mempengaruhi sistem pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan identitas sosial negara tersebut. Oke. Tadi jawaban dari kelompok B untuk pertanyaan kelima. Saya ingin mendengar jawaban dari kelompok A juga nih. Kita coba dengar jawaban dari kelompok A juga ya. Boleh, kelompok A, saya berikan waktu 20 detik untuk memberikan jawaban pada pertanyaan nomor 5. 20 detik dimulai dari sekarang. Dampak kolonial pada perkembangan suatu negara mencakup penindasan politik, eksploitasi ekonomi, perubahan dan penindasan budaya, dapat mempengaruhi sistem pemerintahan, Oke, identitas waktunya sosial habis negara. untuk kelompok A. Oke. Kita sudah tiba di penghujung lomba dan tadi skornya masih seri ya. Berarti total saat ini adalah kelompok A 140 poin dan kelompok B 140 poin. Tinggal pertanyaan kelima nih. Pertanyaan kelima, jawaban benar berhasil dijawab oleh kelompok jeng 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 jeng. Oleh kelompok B. Selamat kepada kelompok B berhasil meraih 160 poin dan untuk kelompok A 140 poin. Yang memenangkan perlombaan lomba cerdas cermat secara online adalah kelompok B. Selamat kepada kelompok B. E-sertifikat akan dikirimkan melalui email beserta dengan piala serta uang tunai senilai 5 juta rupiah yang akan dikirimkan melalui rekening bank. Untuk kelompok A, jangan bersedih, kalian tetap dapat sertifikat, nanti akan dikirimkan melalui email juga. Oke, jangan bersedih teman-teman semua. Untuk kelompok B, selamat karena telah berhasil meraih juara dalam lomba cerdas cermat online kali ini. Saya harap di tahun depan kita masih bisa ketemu lagi nih, ya teman-teman semua. Kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih dari kelompok B yang berhasil memenangkan kejuaraan lomba cerdas cermat? Saya persilakan. Ya, kalau dari saya sih masukannya, semoga di tahun depan hadiahnya jadi lebih lebih wow gitu hadiahnya ya. Setuju ya, Arya ya? Setuju. Ya, kalau dari saya pesannya cuma satu, ya untuk teman yang kalah, ya tetap semangat. Karena menang kalah adalah hal yang biasa. Semoga eh, kekalahan kalian bisa memotivasi kalian untuk menjadi yang lebih baik. Untuk kami, ya semoga kami bisa semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Boleh dari kelompok A ada yang ingin disampaikan? Buat yang menang kami ucapkan selamat. Jangan lupa perjalanan kita tentunya masih panjang. Janganlah menjadi orang yang sombong. Terima kasih. Ya, buat teman-teman yang
dari kelompok B yang sudah menang, kami juga ucapkan selamat ya. Dan ingat yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya, jangan sombong karena masih banyak pertandingan-pertandingan yang lain juga yang mungkin bisa kalian menangkan juga. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok A dan kelompok B. Kita tetap sportif, terus saling menjalin persahabatan satu sama lain. Siapa tahu sekarang di next lomba cerdas cermat kalian malah bisa jadi satu tim berempat gitu ya kan ya. Sebelum akhir lomba kita adakan sesi foto bersama dulu ya. Dari kamera, 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat kepada kelompok B yang sudah memenangkan perlombaan kali ini. Saya tutup, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang tidak sengaja terucap. Sutihotu Namo Buddhaya. Terima Oh ya, kasih. Budaya. terima kasih panitia. Terima kasih Terima panitia. kasih. Mau budaya. Selalu.